Iya benar. Kalau dalam kacamata yang sempit, kalimat itu seolah terdengar benar. Dunia tidak dibawa mati. Ya memang gak ikut ke liang kubur, tapi selagi Anda hidup, ternyata uang 50.000 bisa membuat orang itu tersenyum sumringah. Ternyata uang 50.000 itu bisa membuat adik kita yang kecil kehilangan kasih sayang orang tuanya dari usia yang sangat muda beliau yatim, lagi piatu, dikasih uang, lalu beliau tersenyum sumringah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda riwayat Muslim, Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka makna kalimat wa ni'mal wakil, dan Allah sang pemberi nikmat yang dahsyat, sebaik-baik penjaga untukku, sebaik-baik pelindung untukku. Gimana caranya mau dilindungi Allah tapi kalau kita gak pernah melindungi yang lain? Gimana caranya Allah nolong kita kalau kitanya gak pernah nolong orang lain? Maka kitanya harus nolong orang lain. Itulah pola datangnya pertolongan Allah untuk seorang hamba. Ada polanya ternyata. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi. Kalau mau ditolong Allah, maka tolonglah sesama hambanya Allah. Pertanyaan berikutnya, gimana cara nolong hambanya Allah yang lain kalau kita dalam keadaan gak punya? Bisa dong dengan tenaga. Iya, berarti kan tenaga tetap punya. Punya fisik, punya tenaga, walaupun belum harta. Dan yang juga cukup berperan, harta jemaah. Sahabat Rasulullah itu, beliau bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini termasuk kebiasaan Sayyidina Abu Bakar. Setiap subuh beliau keluar dari rumahnya, beliau mencari siapa yang bisa menerima sedekahnya. Kalau gak ada yang bisa menerima sedekahnya beliau lari lalu mengejar siapa di waktu subuh yang bisa menerima sedekah saya. Bahkan musibah besar kalau satu subuh beliau gak menemukan ada orang yang bisa menerima sedekahnya, berarti musibah besar nih. Subuh bangun, siapa yang bisa menerima sedekah saya? Wah, ayo mas, ini. Bangun subuh yang dipikir untuk harta saya harus saya bawa sampai surga dengan cara didermakan. Karena sabda Nabi, harta kita sejatinya cuma 3. Yang pertama, apa yang engkau makan melewati kerongkongan. Harta yang kedua, apa yang kau pakai kemudian usang. Lalu harta yang sesungguhnya milik kita yang ketiga, apa yang kalian sedekahkan atau infakkan. Itu sabda Nabi, tahu riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya harta kalian itu 3. Anak Adam selalu bilang mali, mali, hartaku, hartaku. Lalu Nabi bersabda, hartamu yang mana wahai anak Adam? Kecuali 3, apa yang kamu makan melewati kerongkongan, lalu apa yang kamu pakai kemudian usang, lalu apa yang kamu sedekahkan, itulah hartamu yang sesungguhnya. Jadi sekarang harta yang ada di rekening kita tuh belum milik kita. Yang di rekening kita 500.000, 600.000, itu tuh belum punya kita. Yang kita simpen di bawah bantal, yang kita simpen di brankas, yang kita tabung lamat-lamat sejauh ini, itu belum milik kita. Baru dia jadi milik kita manakala kita infakkan, kita berikan, kita sedekahkan. Itu baru jadi milik kita. Kalau masih belum disedekahkan, itu hanya baru titipan numpang transit. Kalau kita meninggal, jadi miliknya ahli waris. Atas nama. Itu loh sertifikat yang selama ini dibanggakan. Alhamdulillah, punya rumah baru, tanah baru. Itu kan cuma atas nama aja. Miliknya adalah fulan atau fulanah. Sejatinya kita wafat, selesai. Jadi miliknya ahli waris. Mau nunggu apa jemaah?
Harta sebanyak apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah? Di usia yang semakin senja, butuh berapa mobil untuk berjejer di garasi? Semakin senja usia, masih butuh berapa ratus juta lagi mau dikumpulkan. Mau nunggu apa hadirin? Waktu demi waktu semakin dekat dengan ajal. Liang kubur kita tuh udah siap. Kain kafan kita juga sudah ditenun. Tinggal nunggu dibungkuskan, tinggal nunggu dikuburkan. Harta yang ada di rekening Anda belum milik Anda. Sampai diinfakkan, disedekahkan. Maka mumpung Allah kasih kesempatan, sedekahkan, infakkan. Kalau jamaah mau jariahnya berkesinambungan, pilih yang kiranya dengan izin Allah ketika kami amanahkan kepada orang tersebut akan powerful, akan langsung berputar, tidak mengendap, apalagi sampai mangkrak. Langsung digarap, akan powerful. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya kebun bayruha." Ketika Abu Talha nawarin, "Ya Rasulullah, kebun ini strategis." Beliau mewakafin tanahnya, diletak lokasi yang sangat strategis letaknya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya mewakafin, baiknya gimana?" Lalu Rasul memberitahu, "Kamu mau yang terbaik, arahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini." Dan sekarang kebun bayruha itu menjadi bagian dalam di dalam Masjid Nabawi, masuk dan include perluasan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Kebayang Abu Talha sampai hari kiamat, selama ada orang yang sholat di Masjid Nabawi Madinah, Abu Talha panen pahalanya. Dan kita tahu masjid itu gak pernah sepi. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Merasa cukup hanya dengan Allah. Lalu yang kedua, Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Gimana cara supaya dilindungi Allah? Lindungi hamba Allah yang lain. Gimana caranya mau dibantu Allah? Bantu hambanya yang lain. Gimana caranya agar Allah memberi infak untuk kita? Bisa gak Allah memberi infak untuk kita? Hadis Bukhari dengan sanad yang sahih, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan lewat lisannya baginda Nabi. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya bena Adam, anfiq unfiq alaik." Ya bena Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfak kamu dulu, nanti aku berinfak kepadamu. Allah bisa mengisi gelas-gelas kita yang semula kita punya isinya, lalu kita kosongkan karena kita bagikan kepada gelas kosong yang lain. Saat gelas kita kosong sebab kita berbagi kepada yang lain, gelas kita yang kosong Allah lagi yang mengisinya, diisi lagi sama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang loh jamaah, dia belum ngaji, tapi kalau soalan infak jor-joran, soalan sedekah merem jamaah. Begitu ditanya, "Ibu, bapak, kenapa kok bisa sedekah jor-joran? Banyak lagi sedekahnya." "Saya mah pengalaman aja Ustaz." Begitu jawabannya. "Ya kalau dalilnya mah Ustaz yang lebih paham lah. Kalau ayatnya Ustaz lebih tahu lah. Kalau hadis-hadisnya ya Ustaz yang lebih ngerti lah. Kalau kita mah pengalaman aja." Kalau saya habis sedekah tuh biasanya Allah ganti. Dan kadang gantinya dari Allah tuh, waduh, ini saya berdasarkan pengalaman aja, makanya saya makin mantep gitu Ustaz. Pokoknya keluarin aja, Allah gantinya malah Masya Allah berlipat-lipat buat saya. Nah, kadang di luaran sana ada orang yang kayak gitu hadirin. Mereka ngaji gak sesering kita, mereka ngaji gak serutin kita, mereka mungkin live streaming gak sesering kita live streaming, tapi dalam bab keimanannya memberi untuk sesamanya luar biasa. Mereka bahkan gak ngerti
ayatnya ataupun dalilnya tentang keutamaan itu, sedangkan kita sudah lebih dulu tahu tentang keutamaan-keutamanya. Tapi mereka berlandaskan saya modal pengalaman. Pengalaman kalau saya memberi, Allah ganti berlipat-lipat. Banyak jemaah kejadian-kejadian kisah nyata yang demikian. Allah hadiahkan yang lebih banyak. Wa ni'mal wakil, perlindungan, kesehatan, rumah tangga yang makin adem ayem, anak-anak yang tumbuh dalam kebaikan. Tiba-tiba kita gak punya circle, dikelilingi circle yang baik. Itu kan hadiah juga dari Allah. Selain secara kasat mata bentuknya adalah harta. Kalau mereka aja yang kadang belum punya ilmunya, mereka semantap itu berdasarkan pengalaman. Lantas kenapa kita yang sudah lebih dulu punya ilmunya malas untuk mengamalkan? Siapa yang menolong saudaranya, Allah jamin Allah tolong dia. Bukankah berarti ini tawaran? Ya Allah, saya mau ditolong engkau. Oh, berarti rumusnya saya nolong dulu nih saudara saya. Itu kan? Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Kalau kamu mau aku tolong, kamu tolong dulu hambaku yang lain. Itu ada fulan. Dan hadirin, saat kita nolong orang itu yang bahagia kita, orang itu saat kita nolong orang yang bahagia itu dia atau kita yang nolong? Kita. Ya dua-duanya sih bahagia, benar ya Anda? Ya dua-duanya benar. Dia ya bahagia karena merasa ditolong, kita yang menolong jauh lebih bahagia karena bisa menolong. Dan kebahagiaan tangan di atas itu tergambarkan lewat hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu sabda Nabi, bukan pepatah. Nabi bersabda, al-yadul ulya, kalau kamu sering memberi, berbagi, berderma, maka engkau akan dapati kebahagiaan itu ada dalam relung jiwa. Khairun, lebih baik, min yadis sufla, daripada tangan di bawah. Hasbunallah. Ayo cukupkan diri kita hanya kepada Allah. Masalah kemelut yang datang pelan-pelan akan Allah selesaikan, asalkan yakin sama Allah. Sekarang bergejolak hati kita, lagi berkecamuk, pikiran kita lagi kemelut, mau tidur lagi susah banget nih karena kepikiran terus. Banyak-banyak bawa zikir, dibawa istighfar. Kalau lagi ada yang bisa disedekahkan, disedekahkan. Kalau bisa datang ke majelis ilmu, udah datang aja. Kalau ada masalah, datang aja ke majelis ilmu. Jangan malah ada masalah datangnya ke tempat maksiat, jangan. Nanti tambah kacau masalahnya. Udah yakin Allah yang menyelesaikan satu demi satu masalah yang lagi kita hadapi, insya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang dapat disampaikan. Mari kita buka tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, bagi jamaah bila mana ada yang berkenan untuk mendapatkan daripada info live streaming kami, info kajian kami saat di luar kota, lalu jamaah yang hendak mendapatkan video potongan pendek dakwah kami yang sangat bisa dijadikan story WA, teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Sebut nama, asal kota, asal negaranya. Nanti kita belajar bareng mudah-mudahan. Barakallahu fikum, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Mas Bama? Mas Umam? Ada? Boleh. Izin Mas. Izin bertanya Ustadz, jika puasa 10 Muharram pas di hari Jumat, apa boleh kita puasa di hari Jumat aja? Apa kita dianjurkan untuk puasa di hari sebelumnya atau hari sesudahnya? Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Satu hari puasa, tapi Allah berikan ganjaran pahala, dihapuskan dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Hadis Muslim dengan sanad yang sahih.
Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa keistimewaan puasa 10 Al-Muharram? Masyhur di kalangan kita puasa Asyura. Lalu Nabi bersabda SAW, yukaffir sanatal madiyah. Puasa 1 harimu di 10 Muharram itu menghapus dosamu 1 tahun yang telah berlalu. Yang dihapus dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar mah tetap butuh taubatan nasuha, kesungguhan meninggalkan, berjanji tidak mengulangi, dan mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal salih. Ini dosa-dosa kecil yang dihapus. Maka hadirin, kalau nanti bertepatan dengan hari Jumat 28 Juli, maka nggak perlu 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Jikalau dia hanya sanggup 1 hari, pilih hari ke-10. Namun kalau dia sanggup berpuasa tasu'anya, puasa tanggal 9-nya, dipersilahkan untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahud. Kalau dia mau berikut sesudahnya, boleh tanggal 11-nya. Silakan aja. Karena termasuk ini bulan yang sangat istimewa. Allah menyebutnya bulan haram. Maka di bulan haram perbanyak amal saleh, salah satunya berpuasa sunnah. Jadi boleh sebelumnya, boleh sesudahnya, boleh juga hanya 1 aja, tanggal 10 Al-Muharram saja. Itu pun juga boleh. Barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin offline, online, dan di seluruh dunia. Ada pertanyaan lain, silakan hari. Barakallahu. Ada lagi mas? Dari jamaah ada yang mau didiskusikan? Sekarang ini tanggal 7 Al-Muharram. Besok 8, 9, lalu tanggal 28-nya 10. 28 Muharram berarti ya? 7 benar. Iya. 10-nya Jumat. Nanti kalau bisa diadain buka puasa bersama aja mas. Mohon izin kami 27, 28, 29 akan ke Jogja. Ini buat teman-teman yang 27, 28, 29 Juli yang ada di Yogyakarta. Insya Allah kami akan silaturahmi ke Yogyakarta. 30, 31 kami akan silaturahmi ke Bandung. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi bareng di sana. Sehat selalu sahabat. Kalau nggak ada yang didiskusikan, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma innaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil haji wal umrah. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil haji wal umrah. Allahumma arzuqna istiqamah hatta husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Hadirin setiap subuh sudah merelakan waktunya pakai datanya. Semoga Allah mengganti dengan surga firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tap link di bio untuk dapatkan video pendek potongan dakwah kami. Semoga bisa dijadikan story WA dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.